البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Rahim. Qala al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, masih membahas biografi sebagian ulama. Wa qala wa Atha Ibnu Abi Rabah Yamaniyun minal Janat. Beliau adalah Yamani dari Janat. Bahwa alam Janat yang dimaksud Janat di Yaman ataukah, karena yang ma'ruf Janat itu adalah masuk wilayah Syam. Allati kana nazalaha Mu'adz bin Jabal mab'utsa minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti dohirnya adalah ini memang nama tempat di Yaman. Wallahu alam di mana, tapi Mu'adz bin Jabal memang beliau diutus di wilayah pesisir, di wilayah dataran rendah, Sawahil, dataran rendah di Yaman. Thayyib. Wa tahawwala Atha ila Makkah. Kemudian Atha berpindah menuju ke Makkah. Wa balagha martabatal imamati wal fiqh. Dan beliau mencapai tingkatan sebagai imam dan sebagai orang yang faqih. Bahkan di zaman siapa itu? Di zaman Al-Hajjaj bin Yusuf diumumkan bahwasanya tidak ada yang boleh berfatwa tentang haji kecuali Atha bin Abi Rabah. Ini menunjukkan kemuliaan beliau. Padahal kalau dilihat beliau itu apa? Cacat kakinya dan juga apa? Pendek dan juga kulitnya hitam dan seterusnya. Yang seandainya beliau dijual sebagai hamba sahaya, karena memang beliau adalah maula, niscaya harganya sangat rendah. Tapi Allah betul-betul meninggikan derajat beliau dengan ilmu dan takwa. Sebagaimana juga Al-A'mash, beliau mengatakan seandainya saya itu jual sayur nggak akan laku. Kenapa? Karena wajah beliau sangat jelek dan seterusnya. Bibirnya juga sangat jelek dan seterusnya. Tapi Allah meninggikan beliau dengan ilmu. Baik. Sampai-sampai rumahnya penuh didatangi oleh para pencari hadis. Bahkan beliau jarang mampu istirahat karena pencari hadis terlalu banyak datang dan pergi tanpa terjadwalkan sebagiannya. Sampai-sampai terpaksa beliau pelihara anjing untuk menakut-nakuti sebagian pencari hadis. Mas. Qal wantahat ilaihil fatwa bi Makkah. Dan masalah fatwa itu berhentinya kepada beliau di Makkah. Puncaknya adalah kepada beliau. Qala fihi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma li ahli Makkah tajtami'una alayya wa intakum Atha. Ibnu Abbas sampai mengatakan kepada penduduk Mekah, kenapa kalian berkumpul mengelilingi saya sementara di antara kalian ada Atha? Ini menunjukkan ketawaduan Ibnu Abbas, padahal beliau sahabat. Menunjukkan para ulama saling memuji satu sama lain. Baik. Tufi sanata mi'ah wa arba'ata asyar, meninggal pada tahun 114 Hijriah. Walihadza kana Atha rahimahullah min a'lamin nasi bil manasik. Oleh karena itulah maka Atha rahimahullah termasuk orang yang paling tahu tentang manasik haji. Baik. Wa Ikrimah maula bin Abbas. Ikrimah tidak dikenal siapa itu ayahnya. Disebutkan dalam biografi memang tidak dikenal. Memang beliau adalah dari hamba sahaya, dijual belikan. Enggak dikenal siapa ayahnya itu. Cuma terkenal sebagai Ikrimah al-Barbari gitu aja. Dari Barbar. Barbar ini adalah penduduk asli wilayah Aljazair dan sekitarnya. Tayyib. Huwa Abu Abdullah Ikrimah al-Barbari ahadul a'immatil a'lam. Salah satu dari para imam yang tokoh besar. Qala Sya'bi Amir bin Syarahil, ma baqiya ahadun a'lamu bi kitabillahi min Ikrimah. Tidak tersisa satu orang pun yang lebih tahu tentang kitabullah melebihi Ikrimah. Dan walaupun beliau difatwakan dusta oleh sebagian tabi'in, tapi yang betul beliau bukan pendusta. Beliau hanya menyampaikan hadis-hadis Ibnu Abbas yang boleh jadi sebagian orang lain tidak tahu. Dalam sebagian boleh jadi di sebagian majelis orang lain tidak hadir, beliau hadir, maka itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Ini sebagaimana dibahas oleh Ibnu Hajar di dalam kitab Al-Hadiyus Sari, Muqaddimah Fathul Bari, pembelaan kepada Ikrimah, karena sebagian tabi'in mengatakan Ikrimah ini pendusta. Yang betul beliau bukan pendusta dan hadisnya adalah hujjah. Dijadikan hujjah oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahih beliau. Tayyib tufi sanata mi'ah wa khamsah, meninggal tahun 105. Wa Tawus ibnu Kaisan Yamaniyun minal Yaman aidan. Dikatakan Tawus karena dia itu bagaikan artinya Tawus burung merak, maksudnya adalah keindahan para ulama.
Taib. Ini adalah julukan. Nama aslinya ana lupa, wallahul musta'an. Adraka khamsina minas sahabah, berjumpa 50 sahabat. Masyaallah. Kita jumpa 50 ulama aja, masyaallah menggembirakan. Apalagi 50 sahabat. Wa balagha manzilatal a'immatil a'lam, mencapai tingkatan para imam, para tokoh besar. Wa akhadha anhu as-safwah min a'immatit tabi'in, yang mengambil dari beliau adalah orang-orang terpilih dari para imam para tabi'in. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu maqal inni la adhunnu tawusan min ahlil jannah. Masyaallah, Ibnu Abbas sampai mengatakan, sungguh saya menyangka bahwasanya Tawus ini termasuk penduduk surga. Memang ilmunya tinggi dan rajin ibadah. Dan ucapan-ucapan beliau dalam sunnah juga banyak. Tufi yaumat tarwiyah sanata mi'ah wa sittah. Beliau meninggal pada hari tarwiyah. Tarwiyah dohirnya berarti 8 itu ya, 8 Dzulhijjah. Tahun 106. Wa shalla alaihi Hisham bin Abdul Malik, Amirul Mukminin yang menyolatinya. Wa Abu Sya'sa Jabir bin Zaid al-Azdi al-Basri. Qala Ibnu Abbas huwa minal ulama. Masyaallah, ini Ibnu Abbas sampai memberikan memberikan tazkiyah yang sangat tinggi terhadap tabi'in ini. Beliau termasuk dari ulama. Tufi sanata salasin wa tis'in, meninggal tahun 93. Wa qila ba'da dzalik, ada yang mengatakan setelah itu. Baik. Kita ambil satu lagi. Wa Sa'id bin Jubair maula Bani Walibah, makanya dikatakan Al-Walibi, min Bani Asad bin Khuzaimah. Akhadal ilma an ibni Abbas wa an ibni Umar wa Abdullah bin al-Mughaffal al-Muzani wa Adi bin Hatim, mengambil ilmu dari para sahabat-sahabat tadi. Aqama fil Kufah, beliau tinggal di Kufah. Wa kana fi awwali amrihi katiban li Abdullah bin Utbah ibni Mas'ud. Ya, di awalnya beliau adalah sebagai juru tulis bagi Abdullah bin Utbah. Summa li Abi Burdah al-Ash'ari, yaitu cucu dari Abu Musa. Summa tafarragha lil ilm wal Qur'an, kemudian beliau mencurahkan dirinya untuk belajar dan Al-Qur'an dan mengurus Al-Qur'an, hatta shara imaman alaman, sampai beliau jadi imam, menjadi tokoh besar. Hatta akhadha anhul ilma amsalu Abi Amr ibnul Ala, sampai bahkan mengambil ilmu dari beliau adalah orang-orang semisal Abu Amr ibnul Ala, termasuk tokoh terbesar dalam masalah lughah. Wal Minhal ibnu Amr, sikoh dalam masalah hadis. Walaupun kalau siapa Syu'bah mendoifkan, tapi pendaifannya tidak betul. Karena sekedar mengatakan saya tidak ambil hadis dari dia doif. Kenapa? Karena dari rumahnya terdengar suara tombur, suara genderang. Para ulama mengatakan tidak terbukti beliau melakukan itu. Boleh jadi anaknya ketika beliau sedang pergi, atau boleh jadi di rumah tetangga. Karena ma'ruf di orang-orang Arab rata-rata rumahnya itu bersambung-sambung. Maka selama bukti belum jelas, maka hal semacam itu tidak menyebabkan dhaifnya Minhal ibnu Amr. Wa Sulaiman al-A'mash ma'ruf, wa Ayyub as-Sakhtiyani, wa Amr bin Dinar, dan seterusnya. Kenapa? Tenggerang itu. Genderang. Apa itu? Gendang. Oh, gendang. Gendang. Nah, itu ya. Nah, macam itu. Walamma sara Abdurrahman ibn Muhammad ibn Ash'ath ala Abdul Malik ibn Marwan, manakala sara, yaitu membuat saurah, pemberontakan, Abdurrahman ibn Muhammad ibn Ash'ath memberontak Abdul Malik bin Marwan, indhamma ilaihi Sa'id bin Jubair. Banyak para tabi'in yang bergabung kepada Abdurrahman ibn Ash'ath ini. Kenapa? Karena dia ulama. Sementara Sementara pemerintah memang melakukan beberapa kedoliman, terutama Hajjaj bin Yusuf, sehingga banyak ulama tabi'in yang tertipu dengan dengan fitnah Abdurrahman bin Ash'ath ini. Tapi sudah dikasih nasihat oleh siapa? Oleh oleh Imam Al-Hasan Al-Basri. Tapi para tabi'in tadi yang tertipu tentunya, mereka justru mengejek Al-Hasan Al-Basri. Jangan kalian dengar ucapan orang ajam ini, karena beliau bukan orang asli Arab. Sementara tabi'in yang mendukung Abdurrahman ini adalah orang Arab. Tapi bahkan beliau hampir dibunuh oleh pasukan Abdurrahman ibnu Ash'ath ini. Nah, ketika terjadi peperangan dan kisahnya sangat panjang, berkali-kali dalam kurang lebih 30 peperangan, pasukan Abdurrahman ini menang terus dan pasukan Hajjaj bin Yusuf kalah terus. Tapi Hajjaj dia nggak pernah putus asa.
Akhirnya apa? Pada peperangan yang terakhir dia mengatakan, wahai pasukan Sama' wa Ta'ah, datang kalian. Khusus pasukan apa? Pasukan Syam, karena memang mereka hulu, rela mati demi apa? Demi pemimpinnya. Nah, kemudian apa? Membuat beberapa tipu daya, sebagaimana juga sebagian kisah itu disebutkan di dalam Al-Adqiyah, yaitu apa? Setelah berkali-kali kalah, maka siapa ini, Hajjaj bin Yusuf, bertanya kepada apa itu, Amir Kufah. Sementara Amir Kufah jelas dia tahu keadaan orang Kufah itu bagaimana. Maka Amir Kufah ini kalau tidak salah atau wakilnya, dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, mereka itu adalah orang-orang yang cinta pada keluarga, dan mereka sudah lama terpisah dengan keluarga. Kalau Anda biarkan mereka menyerang dan Anda pura-pura kalah dan Anda menyingkir, pasti mereka itu nanti akan apa? Akan masuk ke rumah keluarga mereka, dan setelah itu semangat mereka akan melemah. Tapi selama Anda menghadang mereka untuk jumpa dengan keluarga, mereka akan bersemangat untuk perang sampai mati. Jadi biarkan mereka itu masuk dan ketemu keluarga, nanti semangat mereka akan melemah. Ternyata betul. Memang apa? Bahaya kalau yang dihadapi adalah orang yang tahu kondisi masyarakat. Masyarakatnya tidak akan kalah, seperti case waktu perang Hurrah dan lain-lain itu. Kisah perang di Madinah. Akhirnya betul ketika mereka mengalahkan pasukan Hajjaj dalam peperangan yang terakhir dari ke-30 itu kalau tidak salah, maka semangat mereka mulai melemah. Sudah jumpa keluarga, sudah santai-santai. Lihat anak-anak mulai nggak tega juga, gimana nanti kalau kita perang lagi begini-begini. Akhirnya melemah. Nah, itu akhirnya diketahui oleh pasukan Hajjaj, perang lagi, kalah akhirnya pasukan Abdurrahman ibnu Ash'as ini. Nah, kemudian apa? Di antara para tabi'in yang luka-luka di medan perang, mereka mengatakan, oh seandainya kemarin kita menaati ucapan si orang Ajam itu. Masih ngejek sebenarnya. Al-Hasan Al-Basri walaupun ulama besar, tapi karena beliau bukan Arab, memang beliau diejek oleh sebagian yang lain. Kemudian mereka mengatakan, sekarang akhirat kami nggak dapat, dunia juga kami nggak dapat. Setelah itu mereka meninggal. Memang ini adalah apa? Ketergelinciran sebagian tabi'in. Sebagian saja, bukan semua. Kenapa? Pasukan Sama' wa Ta'ah tadi itu yang gulu terhadap Al-Hajjaj. Iya. Gulu terhadap Abdul Malik bin Marwan, ya, Hajjaj juga namanya. Memang ini ma'ruf, pasukan yang dari Syam memang gulu dalam masalah ini. Dinamakan sampai pasukan apa? As-Sama' wa Ta'ah. Ya karena betul-betul apa? Seperti robot yang dari sana memang. Adapun kalau pasukan Hajjaj bin Yusuf yang dari Kufah, memang mereka sendiri banyak. Mereka adalah pasukan uang, tergantung pembayaran. Case-nya itu di dalam waktu perang melawan siapa itu, Ali Zainul Abidin, mereka pasukan uang aja. Macam Abu Husin Al-Khurasani, dia punya pasukan pun dahsyat-dahsyat. Abu Muslim, iya. Abu Muslim. Sekitar tanya dikit aja langsung dipenggal nanti orang. Ini naudzubillah, orang-orang yang apa itu perangnya adalah perang jahiliyah kalau sampai tingkat gitu-gitu. Baik, kita kasih titik di mana nih? Baik, qal indamma ilaihi Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair bergabung dengan mereka. Kenapa? Karena beliau mengatakan ketika para sahabatnya bertanya, "Kenapa? Atas dasar apa kita memerangi pasukan dari Syam?" Maka beliau mengatakan, karena mereka mengakhirkan sholat dari waktunya. Ini adalah ijtihad beliau. Yang betul adalah apa? Selama mereka sholat, walaupun sholatnya itu diakhirkan, tetap mereka adalah muslimin. Sebagaimana di Sahih Muslim. Sementara memang waktu itu Sahih Muslim belum ada, kitab Sahih Muslim. Ma'ruf sabda Rasulullah SAW tentang apa? Pemerintah yang mematikan sholat. Ditanya apa itu mematikan sholat? Yaitu mengerjakan sholat setelah waktunya selesai. Ternyata apa? Rasulullah menyuruh untuk tetap sholat bersama mereka, untuk apa? Menjaga kesatuan, dan juga apa? Sholat di waktunya. Untuk apa? Agar sholatnya itu sah. Jadi apa? Menunjukkan yang mengakhirkan sholat keluar dari waktunya, walaupun sholatnya tidak sah, tapi tetap dia muslim. Dinilai sebagai apa? Orang yang mengerjakan sholat, tidak boleh diberontak. Tayyibqal wa kanat wa ta'atu diril jamajim. Wah, ini termasuk apa? Perkara yang paling besar dan terkenal dalam peperangan itu. Dir itu asalnya adalah apa? Semacam biara. Jamajim, dikatakan jamajim kenapa? Banyak jum-jumah di situ. Entah berapa puluh ribu kaum muslimin yang mati dari kedua belah pihak, sampai terkumpul tengkorak di situ. Jum-jumah adalah tengkorak. Banyak tengkorak-tengkorak di situ, dan banyak para, kalau kita baca di dalam biografi itu, tabi'in yang hilang dalam kisah Dir Jamajim. Baik yang ikut perang ataupun yang tidak ikut perang, karena memang musibahnya meluas. Banyak yang hilang.
allati qutila fiha Abdurrahman. Ketika itu Abdurrahman, si pemimpin pemberontakan tadi, dia terbunuh di situ. Wan hazama ashabuh, dan teman-temannya kalah. Ini kalau secara akal tentunya apa? Enggak masuk akal. 30 kali hajat kalah, tapi pada kali yang terakhir dia mampu membalik keadaan. Kita kalau 5 kali perang kalah mungkin sudah semangat kita putus. Tapi hajat memang dia jiwanya keras. Tayyib. Kemudian fadhahaba Sa'id bin Jubair ila Makkah. Lalu Sa'id bin Jubair pergi ke Makkah, wa qabida alaihi waliha, dan beliau ditangkap oleh wali Makkah, Khalid ibnu Abdullah al-Qusri. Khalid bin Abdullah, beliau punya jasa besar dalam masalah apa itu? Membunuh siapa itu kalau tidak salah? Jaham bin Safwan, menurut kisah yang terkenal. Wa arsalahu ilal Hajjaj. Lalu dia mengirimkan Sa'id bin Jubair kepada Hajjaj. Fadzakara lahul Hajjaj ma sabaqa min ihsanihi ilaih. Lalu Hajjaj menyebutkan kepada Sa'id bin Jubair kebaikan-kebaikan selama ini. Memang Hajjaj dia dulu memuliakan ulama, cuma kalau dia dibuat marah maka jadi berubah memang. Inilah akibat dari apa? Orang-orang yang tidak sabar dengan kekurangan penguasa. Semula penguasa baik, nanti jadi jahat. Lebih jahat dari yang kita sanggup bayangkan. Memang sebaiknya apa? Jangan diganggu. Tapi nasihat baik-baik. Tayyib. Dan ini kisah banyak sekali, case-case semacam ini. Pemerintah ketika menangkap ulama, dia akan menyebutkan, saya kan memuliakan Anda gini-gini, kenapa Anda demikian, dan seterusnya. Itu sering kita lihat di dalam syiar itu. Pemerintahnya baik, dalam artian apa? Masih memuliakan ulama. Kesalahan yang ada sebenarnya tidak perlu sampai diberontak. Ketika diberontak akhirnya apa? Betul-betul dia sangat kejam. Tayyib. Fasa'alahu fama akhrajaka alai. Maka Hajjaj tanya kepada beliau, pada Sa'id bin Jubair, apa yang menyebabkan engkau memberontak kepada saya? Qala Sa'id, bai'atun kanat fi unuqi libnil Ash'ath. Sa'id bin Jubair mengatakan, karena di leher saya sudah ada baiat kepada Ibnul Ash'ath. Fa ghadibal Hajjaj, maka Hajjaj marah. Wa qala, afa ma kanat bai'atu Amiril Mukminin Abdul Malik fi unuqi. Apakah dulu tidak ada baiat kepada Amirul Mukminin Abdul Malik di lehermu? Wa amara bi qatlih. Lalu Hajjaj memerintahkan untuk membunuh Sa'id bin Jubair. Dan kisahnya masih panjang ini tentang masalah hari terbunuhnya beliau. Baik. Wa kana dzalika bi Wasit. Itu adalah kejadiannya di negeri Wasit fi Sya'ban sanata 95, bulan Sya'ban tahun 95. Tayyib. Wa yara a'lamuddin wa a'immatuhu annal Hajjaj irtakaba a'dhamal ism bihadhil fi'latil munkarah. Para tokoh-tokoh agama yang besar dan para a'immah, mereka berpandangan bahwasanya Hajjaj itu telah melakukan dosa yang paling besar dengan perbuatan yang mungkar ini. Iya, banyak ulama yang terbunuh dengan sebab kekejaman dia. Baik. Wa qala al-Imam Ahmad qatala al-Hajjaj Sa'id bin Jubair wa ma ala wajhil ard ahadun illa wa huwa muftaqirun ila ilmih. Hajjaj bin Yusuf membunuh Sa'id bin Jubair dalam keadaan tidak ada satu orang pun di permukaan bumi kecuali dalam keadaan dia itu sangat perlu kepada ilmu Sa'id bin Jubair. Ya, ilmunya memang sangat banyak beliau rahimahullah. Nah, sebelum beliau meninggal, maka apa? Beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan engkau kuasakan Hajjaj kepada seorang pun setelah saya. Dan memang setelah itu apa? Hajjaj nggak pernah mampu bunuh orang. Nggak lama kemudian dia sendiri yang mati setelah apa? Tersiksa. Nah, dulu Imam siapa itu? Al-Hasan Al-Basri, beliau sendiri apa? Pernah hampir terbunuh oleh Hajjaj bin Yusuf walaupun beliau nggak ikut berontak. Nah, beliau apa? Sering mendoakan kejelekan kepada Hajjaj bin Yusuf. Kemudian apa? Suatu malam beliau bermimpi bahwasanya Hajjaj bin Yusuf itu ternyata dihukum di alam kuburnya, yaitu apa? Dia dibunuh oleh Allah, dibunuh dan dihidupkan lagi sebanyak jumlah orang yang dia bunuh, entah berapa puluh ribu itu. Padahal pembunuhan itu sakit sekali. Jelas sakit sekali. Nyawa keluar itu adalah sangat menyakitkan. Baik. Maka kemudian apa? Setelah beliau bangun, beliau berkata kepada para murid, jangan lagi kalian doakan kejelekan untuk Hajjaj bin Yusuf, karena sekarang dia sudah mendapatkan hukum yang setimpal. Tanpa kita doakan, Allah sudah apa? Menegakkan keadilan untuk dia. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.